Cimol. Ini teh. Lah, Sindul, kan orang mau beli malah dikasih ginian. Cimol gurih. Makan cimol sambil nonton MotoGP Mandalika di Trans 7. Yang enak, yang santai. Oh, ya teh. Ini teh. Nonton MotoGP Mandalika di Trans 7 teh. Cimol. Lah, Sindul, kan orang mau beli malah dikasih ginian. Dul, beli dul. Oh, ya teh. Beli 5.000 cimolnya. Oh iya, lupa teh. Ya teh. Rp5.000 teh ya. Lur, siapa yang mau nyobain cimol buatan aku? Rasanya enak tenan lu, gurih, renyah, dan ngenyangin. Makasih teh ya. Apalagi kalau makannya sambil nonton MotoGP Mandalika di Trans 7. Wih, pastinya bikin mantep. Cimol. Makan cimol sambil nonton MotoGP Mandalika di Trans 7. Cimol. Teh. Jangan lupa nonton di Trans 7. Cimolnya Dul mana? Oh iya. 5.000 Dul. Dul, nggak jualan di Mandalika lagi Dul? Walah, aku jadi inget waktu jualan cilok di kawasan sirkuit Mandalika tempo hari. Lagi asik-asik jualan, malah kena razia. Nggak lagi-lagi lur, kapok. Aduh, jangan cerita gitu lagi lah. Di sana ternyata ring 1 teh kagak boleh jualan di dalam, padahal laris banget di sana. Gitu. Makanya saya mending jualan di sini kelilingan. Iya. Ini teh. Ya Mang Dul. Ya. Ya. Makasih teh ya. Iya Dul. Jos lah hari ini, daganganku laris manis, cimolnya ludes terjual lur. Cimol. Makan cimol sambil nonton MotoGP Mandalika di Trans 7. Cimol. Sekarang tinggal aku selesaiin bagian selebaran promosi MotoGP Mandalika ini. Cimol. Supaya orang-orang pada nonton aksi para pembalap MotoGP di Trans 7. Ya teh. Cimolnya masih ada nggak? Habis teh. Bantuin saya bawain daun ganyol dong. Motek daun ganyol. Iya. Aduh, ini aku masih mau ngejar masih mau bagiin edaran buat nonton MotoGP Mandalika di Trans 7 teh. Mau makan nggak? Emang mau masak apa sih teh? Mau masak buntil daun ganyong, enak loh. Daun ganyol dibuntil? Iya, enak banget. Katanya enak tuh. Yaudah teh, tak bantuin. Ya udah, ini pupuknya. Tapi sabar ya teh ya, saya pulangin dulu ya. Oke. Di Desa Neglasari, Kecamatan Leles, Kota Garut, Jawa Barat, tanaman ganyong tumbuh secara liar. Jenisnya ganyong merah lur. Ciri khasnya ada pada batang, daun, dan pelepahnya yang berwarna merah atau ungu seperti ini. Dul, pulang Kang. Mau bantuin petik daun ganyong juga?
Iya. Ayo, ayo. Ayo. Tapi Kang. Licin. Udah, yuk. Yuk. Kang, sini ya. Saya sana ya. Petiknya yang muda ya, Dul. Ya, Kang. Biasanya yang diolah dari tanaman ganyong adalah bagian umbinya. Bahkan pati dari umbi ganyong bisa dijadikan tepung seperti tepung terigu. Tapi kali ini bukan umbinya yang akan diolah, melainkan daunnya. Aku yakin buntil daun ganyong pasti tidak kalah lezat dengan buntil kebanyakan. Dul, udah Dul. Udah banyak nih. Cukup kah? Itu makan ulet jangan disatuin, Kang. Oh iya, ya ini ya. Iya. Ini nanti dibuang aja, nanti di sana dipilih lagi. Pilih lagi. Nih, Dul. Udah cukup kayaknya buat dimasak. Ya, saya duluan ya. Saya mau ke itu dulu, ke sawah dulu. Oh iya, saya cuci dulu. Iya. Juga dulu. Ya. Yuk. Wis, tak cuci dulu iki. Lalu tak antar ke Teh Ira sesuai perintah. Ganyong punya nutrisi yang terbilang lengkap, Lur. Mulai dari protein, kalsium, vitamin C, dan juga serat. Nah, kandungan seratnya paling tinggi terdapat di daunnya, Lur. Terutama daun muda seperti ini. Bisa lebih dari 26%. Sambil menungguku mencuci daun ganyong, Teh Ira sudah menyiapkan bahan-bahan untuk memasak buntilnya. Pertama, Teh Ira menghaluskan bumbu untuk isiannya dulu. Sederhana saja, Lur. Haluskan lada dan ketumbar terlebih dahulu. Lalu tambahkan bawang putih. Terakhir, haluskan juga bawang merah bersama bumbu isiannya. Untuk kuah bumbunya baru agak beragam nih, Lur. Pertama, haluskan cabai merah keriting. Haluskan juga ketumbar, bawang putih, dan bawang merah. Kemudian, geprek jahe serta lengkuas. Jangan lupa kunyitnya, Lur. Selain sebagai penambah rasa dan aroma, bisa jadi pewarna alami untuk kuah buntilnya. Ben api dan menggugah selera toh. Baru berikan garam dan gula agar rasanya makin sedap. Nah, bumbu sudah siap. Teh, ini Teh, udah aku cuci sekalian Teh. Dul, tolong Dul, iris bagian. Oh ya, diiris-iris. Iya, Oke. sebagian. Untuk isian, aku menggunakan daun ganyong yang ukurannya kecil-kecil, Lur. Soalnya yang besar nanti mau digunakan sebagai pembungkus buntilnya. Daunnya aku rajang tipis-tipis biar makin nikmat saat dicampurkan dengan kelapa parut yang sedang diparut oleh Teh Ira. Teh, ini cukup? Udah, Dul cukup Dul. Ini tambah permen kelapa gitu. Oh, ya Teh. Tambahkan juga ikan teri Medan biar makin enak. Tambahkan lam toro atau petai Cina, Lur. Aduk semua bahan bersama bumbu halusnya yo. Udah aja Dul, sini daunnya kita bungkusin. Sebelum dimasak, bungkus isian dengan daun ganyong yang lebar seperti ini. Pastikan terbungkus rapat ya, Lur, agar isian tidak keluar saat dimasak.
Dul, lanjutin dulu ya. Saya mau nyiapin tungku, mau nyiapin kuahnya. Oh, iya teh. Untuk memasak kuah buntil, gunakan api sedang dan pastikan minyak panas perlahan agar bumbu tidak meletup-letup. Teh, ini teh buntilnya teh. Oh iya, udah taruh situ aja. Ada yang bisa saya bantu lagi teh? Udah cukup. Makasih, Dul. Oh iya, aku tinggal ya teh ya. Oke. Tumis bumbu merah hingga matang dan harum agar aroma langunya hilang, Lur. Biar makin gurih, bisa tambahkan udang rebon. Tuang santan dan aduk perlahan agar santan tidak pecah. Jika santan sudah setengah matang, masukkan buntil. Sebelum santan mendidih, tambahkan petai cina dan cabai rawit biar pedesnya mantep. Teh Ira tahu aja yo seleraku. Dari tampilannya sih menarik banget yo, Lur. Kuahnya merah merona. Aroma santan dan bumbunya juga harum. Wis lah teh, ayo kita cobain. Dul, masakannya udah jadi loh. Yuk dimakan. Wah, Lur, ternyata bener loh. Rasanya mantep. Daun ganyongnya seger, krenyes-krenyes, berpadu ciamik dengan kelapa parut dan kuahnya. Pedes gurih jadi satu. Tambah nikmat karena disantap bareng nasi panas. Wes lah, ini sih aku bakal nambah terus. Wah, pas tenan iki. Pas aku lagi mau cari yang seger-seger, kebetulan ada kelengkeng dijual. Mbak Tata, kelengkengnya dijual nggak, Mbak? Iya, dijual. Terserah. Manis nggak? Wah, manis. Oh, bener loh. Iya, oleh dicoba. Beneran? Oleh, ayo. Berapaan, Mbak, semua? Rong atus sewu. Hah? Rong atus sewu. Murah tak? Larang tenan, Mbak. Murah iki, enak kan? Itu 150. Gak iso rong atus sewu kabeh. Oh, 150 lah, Mbak. Rong atus sewu. Iki yang namanya beruntung yo, Lur. Langsung keterutan makan kelengkeng. Yo 150 lah yo. Ya. Iki didol ta, Bu? Nggih, Bu. Piro? Rong atus sewu. Ya iki duwike 300 ya. Bu, nggak bisa gitu toh, Bu. Ya Loh, aku udah beli duluan loh. Wes ya. Aku loh, aku ada duit loh. ya aja ngono iki duwike disimpen ae gitu kok apa liyane. Lah gak iso ngono toh. Wis Wes, iki rebon Wis bayar piro toh? 300.000. Lah bayar 400.000. Wes ngalah karo ibu. Ya sak senengku tuku Dikeri kene toh, bos, berarti tuku piro-piro ra apa-apa awakmu kanggo liyane tumbas. Loh, sombong Wes, yo, duwe wong sabar, sugih, aku ya Bu. duit nang omah yoan. Tapi Wes ya toh, Mbak. kene ibu ae. Ya wis lebok-lebok nih. Betul, Mbak. Ayo wes Wes tambah. ya, Dok. Wis suwun Suwun tak ya, bayar sama 400.000 nang ya. omahku ya ono duit kok. Kok pilih-pilih. Walah, piye toh? Malah aku gak kebagian. Padahal aku duluan yang ketemu mbaknya.
Mbak. Lah aku selang-selang lho pengen seger-seger kok. Wes, gak usah nesu-nesu. Bener. Masih enggak, Mbak? Oh, sih gak enek. Wes air layang. Kelengkengnya mau diolah jadi pizza, Lur. Asik. Iki baru keberuntunganku. Aku nggak cuma bisa makan kelengkengnya, tapi juga pizza kelengkeng. Bahan untuk pizzanya antara lain tepung terigu, ragi instan, gula pasir, garam, mentega, keju, minyak, nanas, coklat batang, dan jagung pipil rebus. Bikin adonan pizzanya dulu yo. Campurkan tepung terigu dengan garam dan minyak. Lalu larutkan vermipan alias ragi kering, gula dan air hangat. Vermipan iki bisa membantu membuat adonan mengembang ya, Lur. Selanjutnya, tuangkan larutan gula dan vermipan ke adonan tepung. Aduk pakai tangan untuk memastikan gak ada yang mengumpat. Sekarang siapkan toppingnya, Lur. Potong nanasnya yo. Kemudian parut kejunya. Kalau adonan sudah kalis, diamkan selama 3 jam sampai mengembang. Seperti iki hasilnya yo, Lur. Letakkan adonan di atas loyang, lalu ratakan. Tusuk-tusuk adonan pakai garpu supaya adonan mengembang dengan baik dan tidak pecah saat dipanggang. Kemudian parut coklat batangnya, tambahkan jagung pipil dan potongan nanas. Tugasku gampang banget, Lur. Cuma ngambil daging buah kelengkeng. Tinggal belah kelengkengnya iki. Bisa sambil merem aku ngerjainnya. Canda meremnya yo. Kelengkeng termasuk salah satu buah kesukaanku. Gak cuma karena manisnya, tapi juga banyak vitaminnya. Jadi jelas bagus untuk kesehatanku. Coba kelengkeng, Mbak. Suwe banget toh ngecek kelengkeng ini. Lah cili-cili kok lengket meneh. Yo, Angel dadine. Wes. Ya wes suwon lho ya. Wis gawe ketenan lho, Pak. Iya, gak Panganane. apa-apa, iya. Yo. Sekarang panaskan ovennya, Lur. Panggang pizza sampai setengah mateng. Sekarang saatnya menambahkan kelengkeng, kemudian panggang lagi sekitar setengah jam. Pizza kelengkengnya sudah jadi, Lur. Wah, ternyata ada bonus dari Mbak Rini. Ada pizza kelengkeng pedas manis. Waduh, tampilannya bener-bener menggoda imanku iki. Mantep pepol, Lur. Pizzanya lembut banget. Rasanya juga jos gandos. Perpaduan pedas dan manisnya pas banget.
bikin pingin nambah terus pokoknya. Dul, coba yang manisnya. Ya. Kepengen Lur, bikin sendiri di rumah yo. Sugeng sore Lur, piye kabare? Di hari yang cerah ini aku baru selesai panen jeruk Lur. Sekarang mau tak setor dulu ke pengepul. Desa Sukolilo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur iki memang punya potensi hasil kebun yang melimpah Lur. Siapa itu yang lagi panen di kebun jahe? Kok cantik betul? Perasaan aku belum pernah lihat ada cewek secantik itu di kampung sini. Wah, kayaknya kenalan dulu bisa kali ini. Siapa tahu jadi jodohku yang selama ini kutunggu-tunggu. Kenapa Mas? Mbak. Ketipa yo. Ini nggak apa-apa. Loh. Walah, apes tenan Lur. Malah ciloko iki rek. Bikin malu wae iki. Walah, jerukku sampai jatuh berserakan iki. Panen jahe toh, Mbak? Iya, Dul. Mau buat apa Mbak jahe ini, Mbak? Buat minuman herbal. Oh, banyak yang mau dipanen? Iya, banyak. Mau bantuin? Ini tak bantuin, Mbak. Boleh. Sebagai permintaan maafku, tadi jatuh itu. Iya, Ini tak bantuin boleh. panen, Mbak. Iya, ayo. Ini semua dipanen nih? Iya. Oh, iya. Ternyata si Mbak cantik iki kerja di usaha minuman herbal Lur. Jahe-jahe yang sedang dipanen ini akan diolah jadi minuman herbal yang enak dan menyehatkan. Desa Sukolilo memang terkenal sebagai salah satu penghasil tanaman herbal di Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Setelah berumur 8-10 bulan, tanaman jahe iki sudah bisa dipanen Lur. Biasanya jahe-jahe ini ditanam warga di antara sawah atau kebun buah. Cara panennya gampang. Langsung cabut wae seakar-akare. Tapi tetap yo lumayan butuh tenaga. Wah, wis akeh ki Mbak. Wis, mending tak cuci bersih dulu yo. Engko tak kirim ke tempat produksi jamu herbalnya. Sebelum diolah, jahe-jahe ini harus dicuci bersih dulu sampai sisa tanahnya hilang. Meskipun usaha milik UKM pedesaan, kebersihan dan kualitas produk harus tetap dijaga Lur. Sedikit tips nih buat kalian yang suka nyetok jahe di rumah yo. Bersihkan jahe sampai benar-benar bersih. Keringkan, kemudian simpan dalam kulkas atau freezer Lur. Dijamin jahenya bakal awet dan tetap bagus. Di Desa Sukolilo ada banyak kelompok produksi minuman herbal seperti sari jahe, kunyit, dan temulawak. Hari ini aku berkesempatan membantu usaha minuman jahe milik Pak Kasum yang sudah eksis sejak 5 tahun silam. Sambil mengisi waktu luang, ibu-ibu di sekitar desa bekerja mengolah jahe hingga menjadi minuman herbal yang berkhasiat. Seneng yo lihat ibu-ibu di kampung pada rajin begini. Ini Mbak, jahenya Mbak udah dicuci Mbak. Iya, Dul, taruh situ aja, Dul. Ini kamu bantuin aku parut ya. Oh. Aku mau pindah ke dalam, mau bantuin yang di dalam. Oh iya Mbak. Kasihan, Dul. Ya Mbak. Wis, urusan parut memarut serahkan sama ahlinya. Kerja bareng ibu-ibu itu
mesti rajin dan tidak boleh salah lur. Banyak masyarakat yang belum sadar betapa berkhasiatnya si rimpang satu ini. Buat sebagian orang, jahe juga dipercaya sebagai minuman herbal, penambah stamina sekaligus obat untuk gangguan lambung. Ya, ini. Pakai air nggak, Bu? Ya. Setelah diparut, jahe kemudian ditambahkan air dan diperas agar terpisah dari bagian ampasnya lur. Ayo, peras terus lur. Jahe parut iki bisa sampai 2 kali diperas agar hasilnya maksimal. Udah nih, Bu. Udah. Cukup. Cukup. Itu kan bagian di dalam. Ampasnya taruh dalam. Oh iya. Air sari jahe kemudian dimasak dengan api sedang sambil terus diaduk lur. Dengan diaduk, air jahe akan cepat kering dan tidak menimbulkan kerak di pancinya. Masak terus dengan api sedang selama kurang lebih 40 menit. Nah, iki lur hasilnya. Mulai mengering toh. Iki sing namane bubuk sari jahe asli, tanpa campuran apapun. Jangan pandang sebelah mata produk-produk hasil desa yo. Terkadang mereka justru punya kualitas bagus, apalagi dibuat tanpa ada campuran bahan-bahan berbahaya. Bubuk sari jahe ini kemudian dikemas dalam plastik sebelum nanti dijual ke pasar ataupun diantar ke pemesan. Tak mau kalah dengan warga di kota, orang-orang di desa Sukolilo seperti Mbak Dian dan Mbak Ani juga gemar membuat inovasi makanan loh. Mereka mau olah ampas jahe jadi roti yakisoba alias roti isi mie khas Jepang lur. Mbak, ini Mbak disuruh ngantor ampas jahenya, Mbak. Oh iya, makasih Andul. Ya. Saya tinggal, Mbak ya. Aku salut dengan ide-ide dan keberanian mereka mengolah bahan sisa produksi menjadi makanan enak dan sehat. Selain ampas jahe, butuh bahan lain seperti gula, telur ayam, dan tepung terigu. Sementara untuk isian yakisoba, ada bawang merah, bawang putih, ketumbar, daun bawang, cabai, dan tomat. Jangan lupa juga siapkan mie telur yang sudah direbus setengah matang lur, untuk dicampurkan dengan ampas jahe sisa produksi minuman herbal. Wis, sekarang waktunya membuat adonan yakisoba. Campurkan telur ayam dan gula pasir, kemudian kocok sampai mengembang lur. Setelah mengembang, bisa dimasukkan tepung terigunya sesuai takaran dan selera masing-masing. Tambahkan pewarna makanan biar makin sip yo. Jangan lupa tambahkan juga sedikit ampas jahe agar aroma yakisoba semakin harum dan nikmat. Masukkan adonan pada masing-masing cetakan. Sekarang haluskan untuk bumbu tumisnya. Sementara bahan lainnya seperti daun bawang, tomat mini, dan selada bisa diiris sesuai selera. Kalau doyan pedas, boleh ditambah cabenya. Untuk bumbu tumisan juga akan menggunakan ampas jahe agar cita rasanya semakin nendang lur. Wis, waktunya mengukus yakisoba dan membuat tumisan isian. Adonan roti Jepang iki mesti dikukus selama setengah jam dengan api sedang. Kalau masaknya masih cara manual gini, yo mesti rajin-rajin dipantau apinya lur. Takut gosong soalnya. Nah, setelah setengah jam, adonan sudah padat dan matang sempurna. Langsung aja didinginkan sejenak.
Sekarang gilirannya Mbak Ani yang beraksi. Yuk tumis bumbune lur. Tumis dulu bumbu ulekane yo. Kalau warnanya sudah kuning kecoklatan, baru masukkan sisa bahan-bahan lainnya. Jangan lupa masukkan juga ampas jahenya. Banyak sedikitnya sesuai selera yo lur. Kalau aku senang rada banyak, soalnya ben pedesnya makin jos. Nah, tumisan mie ampas jahenya sudah matang iki lur. Aromanya jos tenan yo. Sudah mateng, tinggal disusun makanan nih. Isian tumisan mie jahe ditaruh di tengah roti seperti iki yo lur. Sungguh makanan dengan perpaduan yang unik yo lur. Roti Jepang bercampur tumisan mie jahe. Monggo, resepnya bisa dicoba di rumah yo. Dijamin anti gagal. Gigitan pertama sungguh menggugah selera. Rotinya empuk, dipadu rasa gurih pedas yang cukup kuat di lidah. Nggak nyangka aku lur, ampas jahe ternyata bisa jadi pilihan tambahan bahan makanan. Jadi roti enak, jadi tumisan apalagi. Mantep lur. Cari tokek siang-siang. Wah, apa bisa nemu ya? Kata Kang Agus, asal kita tahu tempat persembunyiannya, ya pasti ketemu. Oke Kang, mari berburu. Wah, benar kata Kang Agus. Di hutan dekat desa Kolot Cilawu, Garut ini banyak tokek. Dapat satu. Awal yang bagus, aku jadi semangat cari tokek. Semoga dapat banyak. Tokek biasanya berkeliaran mencari makan di malam hari dan beristirahat di siang hari. Mungkin kehadiranku, Kang Agus dan Kang Jalal memancing mereka keluar dari persembunyiannya. Aku penasaran di mana tempat persembunyiannya. Daripada penasaran, aku panjat saja pohon ini. Siapa tahu ada persembunyian tokek di atas sana. Meski kecil, binatang ini galak juga loh. Setiap kali ada yang mendekat, mulutnya akan terbuka lebar dan siap menggigit. Itulah sebabnya sarung tangan sederhana seperti ini jadi hal penting untuk menangkap tokek. Sepertinya pindah pohon begini lebih menghemat tenaga dan waktu dibandingkan naik pohon. Lumayan, masih dapat tokek di sini. Wah, jauh juga dari jangkauan tanganku. Aku cukup menggoyang-goyangkan pohonnya, tokek bakalan jatuh ke tanah. Oke deh, kantong masih bisa muat banyak nih. Semoga masih ada lagi. Selain dengan cara tadi, menangkap tokek juga bisa dengan jerat.
Jeratnya sederhana saja, cuma dari kayu yang ujungnya diberi kenur dengan ikat langsung. Saat aku berhasil melingkarkan tali ke lehernya, tinggal tarik, lalu tokek pun terjerat. Maaf ya tokek, kamu masuk perangkap kali ini. Kang, turun Kang, pulang yuk. Udah dapat banyak nih Kang. Dah, tinggal biar saya masukin aja. Ya, Akang bersihin yang lain. Ya. Biasanya tokek ditampung di suatu pengepul. Nantinya tokek-tokek dikirim ke luar kota seperti Tasikmalaya atau kota lain di Jawa Barat. Seekor tokek dihargai sekitar Rp10.000 atau lebih, tergantung dari bobotnya. Ya udah Dul, nih buat gue aja, buat dimasak. Oh, ini buat saya? Ya. Makasih Kang ya. Ya sama-sama. Teh, aku dikasih tokek nih Teh. Oke. Iya, katanya dimasak enak. Udah kita bikin bumbunya dulu ya. Oh ya, aku bersihin dulu ya Teh. Wah, kata Teh Sinta, tokek akan dimasak tongseng. Asik. Jangan lupa bikin yang super pedas ya Teh. Daging tokek sengaja aku buat utuh, tidak dipotong-potong supaya puas makannya. Aku menguliti sekitar 20 ekor tokek. Wah, lumayan buat makan orang satu rumah. Teh Sinta sudah menyiapkan bawang merah, bawang putih, dan garam untuk bumbu tongseng. Oh iya, kemiri harus digoreng dulu agar tidak terlalu menyengat baunya. Untuk cabenya sesuai selera saja. Kalau yang suka super pedas seperti aku, harus pakai cabai rawit yang banyak. Kalau cabai merahnya bisa diulek bersama bumbu atau diiris. Sip, daging tokek sudah bersih, bumbunya juga sudah siap. Aku menumis bumbu dengan api sedang supaya tidak gosong. Aku juga menambahkan daun jeruk, daun salam, laos, dan serai. Bumbu ini bisa mengurangi bau amis dan membuat tongseng tokek lebih harum dan gurih. Kalau bumbu sudah matang, baru aku tambahkan santan dan gula merah. Tinggal menunggu mendidih, baru deh daging tokek meluncur ke arah kuah tongseng. Setidaknya perlu waktu lebih dari setengah jam supaya bumbu tongseng meresap masuk ke dalam daging tokek. Jangan lupa tambahkan tomat supaya kuah tongseng lebih segar. Wah, semuanya udah gak sabar kan? Ayo buruan, kita santap rame-rame. Rasa daging tokek mirip daging ayam, tapi lebih liat. Gurih kuahnya tongseng
menambah lengkap nikmatnya masakan ini. Pas buat teman makan nasi. Apalagi kata Teh Sinta, tokek punya khasiat yang bermanfaat. Cocok buat orang yang menderita gatal-gatal. Lur, jangan lupa lur, nonton MotoGP Mandalika di Trans 7 tanggal 19 sampai 20 Maret lur. Hanya di Trans 7 yo. Ingat, jangan lupa nonton.